Halo teman-teman, saya mau cerita tentang pengalaman saya terkena COVID 1 bulan yang lalu. Awalnya, 1 minggu sebelum Natal saya menjahit. Hanya itu kegiatan saya hari-hari. Selama saya menjahit 1 minggu, saya sering minum kopi 3 kali sehari. Ternyata minum kopi 3 kali sehari ini melewati batas. Sebenarnya nggak boleh, pokoknya nggak boleh minum kopi, boleh, cuma pada saat itu saya rupanya kurang istirahat, kurang tidur, mungkin juga tegang, menjahit, akhirnya kurang istirahat. Tapi pada saat itu saya masih fit ya. Terus Natalnya saya ada masak sedikit buat keluarga, buat saudara. Setelah Natal kita sudah selesai makan bersama. Besoknya ulang tahun anak saya. Terus saya masak lagi seadanya buat teman-temannya dia. Pada saat itu sudah mulai lemas badan saya. Saya anggap mungkin capek sebelum Natal sampai Natal. Saya merasa lemas. Cuma saya mungkin karena capek. Pas malam tahun baru saya demam malam tahun baru, menggigil, badan lemas. Saya belum batuk pada saat itu. Besoknya baru saya ada batuk dikit-dikit, batuk sesekali. Hari keduanya saya demam lagi. Karena saya demam, suami curiga, kenapa kok kamu demam? Ayo kita pergi berobat. Pergilah berobat, dikasih obat radang sama batuk, demam. Besoknya karena badan saya masih lemas, suami ngajak kami 5 anggota keluarga di rumah ini pergi swab. Ternyata pada hari itu setelah swab kami sempat pergi makan ke restoran Suki kita. Pada saat itu waktu makan saya masih mencium bau makanan lah, itu makanan yang saya makan itu sempat habis. Udah selesai makan, kita pulang. Sampai di rumah badan saya tetap lemas, padahal udah makan itu. Sampai di rumah besoknya malamnya saya tidak demam, cuma lemas saja. Besoknya keluarlah hasil tes PCR. 5 orang anggota keluarga yang positif adalah 2 orang, saya dan anak saya yang perempuan. Akhirnya besoknya saya dikasih obat COVID sebanyak 6 macam ya. Nama obatnya ntar ya saya bacakan, harus pakai kacamata ya. Obat yang dikasih dari COVID yaitu antivirus, antibiotik, nyeri tenggorokan, batuk, lambung, sama vitamin. Setelah dikasih obat itu, suami menyuruh saya isolasi ke kamar atas, isolasi mandiri. Selama isolasi mandiri di atas, hari pertama saya makan obat yang 6 macam ini. Hari pertama saya tidak demam. Saya makan obat 6 macam. Yang anehnya setiap saya habis makan obat 6 macam ini, dada saya langsung perih, ulu hati saya nyeri, ulu hati. Saya tidak sadar kalau vitamin Becom ini kandungan asamnya banyak.
penuh vitamin. Ternyata mungkin tidak cocok dengan ulu hati saya. Besoknya saya tetap makan lagi obat ini 6 macam. Saya makan, sehabis saya makan selalu ulu hati saya yang perih, terus napas saya agak nyesek, mulai kurang tidur, kurang makan, badan lemas. Hari ketiganya saya coba turun dari kamar atas, turun ke lantai bawah, cari bawang putih dan serai. Saya buka kulkas, saya ambil bawang putih dan serai. Saya cium, tidak ada baunya sama sekali. Nah, di situ saya percaya ternyata saya ini kena COVID. Saya naik lagi ke atas. Selama saya di atas, suami pasang kamera karena keluarga tidak bisa nemuin saya di atas, hanya pasang kamera supaya suami bisa mantau dari bawah. Tapi dengan adanya kamera, saya sebenarnya terganggu. Sudah saya kurang tidur, badan lemas, terus kurang makan, ada kamera itu sangat mengganggu saya. Tapi ya udah, tetap saya jalani. Setelah hari keempatnya, saya merasa badan saya sudah nggak kuat karena lemas. Ulu hati saya perih sekali. Karena setiap saya makan obat COVID 6 macam ini, ulu hati saya perih. Bawaannya napasnya agak pendek dikit gitu. Hari keempat itu suami panggil mobil APBD, yaitu ambulan, ya. Datanglah mobil ambulan menjemput saya di atas. Padahal waktu saya di atas, saya masih bisa mondar-mandir, entah itu ke toilet, masih bisa ngambil air minum, makan dikit-dikit. Begitu petugasnya naik ke atas, saya kaget. Saya lihat, pakaian astronot jemput. Saya kan nggak pernah lihat secara nyata seperti itu. Tambah lemas saya ngeliat itu pakaian astronot. Bilang perawatnya, ibu bisa bawa tas? Nggak bisa, Pak. Tadi sih mau bawa sendiri turun ke lantai bawah. Setelah melihat kalian, saya tambah lemas, gitu kan. Saya tidak pernah lihat secara langsung berpakaian seperti ini. Petugasnya bawa tas, saya turun ke lantai bawah, saya jalan kaki turun sendiri, terus pamit sama tetangga bahwa saya mau ke rumah sakit, ulu hati saya perih. Tetangganya lambai. Pada saat itu sih tetangga semua kelihatan takut, ya sama kelumi, nggak apa-apa. Begitu masuk ke ambulan, petugasnya ada 3 orang, yang pengiringnya 2 orang berpakaian lengkap dinas. Begitu masuk ke dalam mobil, saya diperiksa, saya langsung dipasang oximeter agar tahu oksigen saya seberapa. Kata perawatnya, oksi ibu ini normal aja 96, nggak apa-apa. Terus saya bertanya balik, nggak apa-apa ya, Pak? Bilang perawatnya nggak apa-apa. Saya mendapat kekuatan satu, dukungan dari perawat bahwa bilang tidak apa-apa. Jadi saya disuruh baring sama perawatnya pakai tandu. Ibu mau baring? Nggak usah, Pak, saya duduk aja. Dengan tangan saya masih nempel oksi. Jadi saya duduk. Dari rumah ini ke bulannya berjalan sampai ke rumah sakit.
selama dari mobil perjalanan dari rumah sampai ke rumah sakit, mobil ini keliut bunyi terus. Nah, sampai ke rumah sakit, begitu sampai rumah sakit, saya jalan kaki turun, diperiksa lah, saya sama dokter jaga, diperiksa. Setelah diperiksa, kata dokternya, ini nggak apa-apa Bu, asam lambung Ibu tinggi. Oh ya Kak Dok, iya nggak apa-apa itu asam lambung Ibu tuh tinggi, kata dokter. Terus saya karena tidak puas, saya balik tanya, Dok, apakah paru saya tidak bermasalah? Bilang dokternya tidak apa-apa. Kalau Ibu tidak percaya, Ibu ronsen aja. Saya pergi ronsen tuh, saya jalan kaki masuk. Setelah ronsen saya lihat hasil tidak apa-apa, normal aja. Nah, tapi suami menyarankan saya hari itu harus inap. Nah, harus inap di rumah sakit. Pada malam pertama saya gelisah, nggak bisa tidur karena namanya lingkungan baru di ruangan rumah sakit. Saya nggak bisa tidur, tapi kalau makan normal aja, makan dikit-dikit. Datang dokter malam, periksa saya, dikasih obat dari dokter rumah sakitnya, ini antivirus, lambung, batuk, sama vitamin. Nah, ini 4 macam obat dari rumah sakit. Malam pertama, kedua, saya memang belum bisa enak tidur karena namanya lingkungan baru, saya masih perasaan khawatir, takut. Hari ketiganya anak saya masuk langsung diopname, diimpus, dikasih obat batuk, antivirus sama paracetamol sama. Jadi kita satu ruangan berdua anak. Di dalam hari kelimanya itu saya sudah mulai ada perubahan, ya. Saya sudah mulai ada perubahan. Perubahannya saya udah bisa keluar dari kamar, jalan-jalan sambil cari matahari pagi, sambil olahraga. Hari ke-6 itu sebenarnya saya sudah disuruh pulang sama dokter, ya, Nah, karena ibu sudah ada perubahan, sebenarnya sudah bisa pulang, tapi ibu masih nungguin anak. Nah, jadi saya harus bertahan hari ke-7-nya. Sebenarnya keadaan saya sudah sehat, cuma sempat panik ya hari ke-6 itu. Selama 6 hari di rumah sakit, tetangga saya 4 orang, tidak salah 4 atau 5 orang yang meninggal. Ada 1 orang ibu sebelah saya, padahal baru siang kita ngobrol tentang obat. Obatnya harus jedah ya Bu, saya sarankan seperti itu sama ibu itu. Ya taunya jam 7 sore Tuhan panggil. Saya merasa ikut panik, kasihan, kan baru siang tadi kita ngobrol. Tapi ya itulah mungkin kehendak Tuhan lain. Selama 6 hari saya tetap berdoa, tetap minta perlindungan, penyertaan Tuhan. Saya tetap kuat dengan iman saya. Setiap hari, siang, malam saya berdoa. Tidak tahu tengah malam jam 1, jam 2 saya bangun berdoa terus. Itu hari ke-6 ya. Tetap berlanjut hari ke-7, ke-8 karena masih nunggu dari anak. Belum ada perubahan hari ke-7. Hari ke-8, ke-9 anak sudah ada perubahan, 10
puji syukur kami diperbolehkan pulang. Namun setelah dari rumah sakit pulang ke rumah, kami disarankan sama dokter untuk isolasi selama 7 hari di rumah. Nah, sampai di rumah kita isolasi 7 hari. 7 hari keadaan sudah mulai membaik sehingga kita bisa turun ke bawah karena sudah ada saran dari dokter udah negatif. Kita udah bisa membawa ke keluarga di bawah. Nah, oh ya, pesan saya, jikalau trombosit kita turun, boleh selingan minum ini. Karena saya kemarin begitu, trombosit saya turun, saya minum ini. Jadi ada perubahan, saya makan ini, minum ini ya. Terus jangan lupa minyak kayu putih taruh di masker kita agar pernapasan kita juga agak ini lega. Ini sangat membantu juga ini ya. Oke. Itu mungkin kesalahan saya ya, selama sebelum sakit kemarin saya tidak menghargai kesehatan saya. Pesan saya kepada teman-teman dimanapun kalian berada ya, ikutilah selalu protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Terus penjagaan imun dengan cara memakan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup ya. Hanya itu sedikit pengalaman yang saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Jika ada kata-kata saya yang kurang atau salah, mohon dimaafin ya. Terima kasih.